Pernahkah kamu merasa hidup tidak pernah benar-benar berpihak, seolah apapun yang kamu lakukan tetap saja tidak cukup? Kamu sudah berusaha, sudah bersabar, sudah memberi yang terbaik, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Di titik itu muncul pertanyaan yang diam-diam menyakitkan, apakah hidup memang sekeras ini? Sejak kecil kita diajarkan bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan, kerja keras akan membawa hasil, dan cinta yang tulus akan bertahan. Namun semakin dewasa kita menyadari bahwa kenyataan tidak selalu mengikuti rumus itu. Orang baik bisa terluka, orang jujur bisa kalah, dan mereka yang tulus justru sering dikecewakan. Hidup tidak berhenti untuk menunggu kesiapan kita. Waktu terus berjalan, keadaan terus berubah, dan dunia tidak pernah membuat janji untuk berlaku adil. Disinilah kesadaran mulai tumbuh bahwa kehidupan bukanlah cerita yang disusun untuk kenyamanan manusia. Para filsuf seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Jean-Paul Sartre telah lama menatap kenyataan ini tanpa ilusi. Mereka tidak mencari pelarian, mereka mencari pemahaman. Karena mungkin hidup memang tidak selalu lembut, tetapi justru dari kekerasannya manusia belajar menjadi kuat. Pertama, dunia tidak berutang kepadamu. Epictetus. Fakta pertama yang paling sulit diterima manusia adalah bahwa dunia tidak pernah membuat kontrak dengan harapanmu. Hidup tidak menandatangani janji untuk membalas kerja kerasmu dengan keberhasilan. Alam tidak berjanji memberi keadilan sesuai standar moral yang kau yakini. Epictetus mengajarkan bahwa ada garis tegas antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita, dan hampir seluruh penderitaan lahir dari kebingungan di antara dua wilayah itu. Kita marah karena orang lain tidak bersikap seperti yang kita inginkan. Kita kecewa karena hasil tidak sesuai rencana. Kita hancur karena realitas tidak tunduk pada keinginan. Padahal sejak awal realitas memang tidak pernah tunduk pada siapapun. Badai tidak berhenti karena kau orang baik. Penyakit tidak memilih berdasarkan moralitas. Kehilangan tidak menunggu kesiapan mental. Dunia bergerak berdasarkan hukum sebab akibat yang seringkali tidak mempertimbangkan perasaan. Dan disitulah manusia merasa dikhianati oleh kehidupan, padahal yang terjadi hanyalah benturan antara ekspektasi dan kenyataan. Epictetus yang lahir sebagai Buddha memahami bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas dari penderitaan, melainkan bebas dari tuntutan agar dunia mengikuti kehendak pribadi. Ia melihat bahwa ketika seseorang menggantungkan ketenangan pada pengakuan orang lain, maka ia telah menyerahkan kendali hidupnya. Ketika seseorang menggantungkan harga diri pada keberhasilan eksternal, maka ia telah membangun identitas di atas fondasi yang rapuh. Fakta kejamnya adalah dunia bisa mengambil jabatanmu, reputasimu, hartamu, bahkan orang yang kau cintai, tetapi ia tidak bisa mengambil sikapmu kecuali kau menyerahkannya. Namun kebanyakan manusia justru menyerahkannya secara sukarela. Mereka membiarkan komentar orang menghancurkan hari mereka. Mereka membiarkan kegagalan mendefinisikan nilai diri mereka. Mereka membiarkan satu penolakan membunuh keberanian mereka. Dan ketika semua itu terjadi, mereka berkata, hidup tidak adil. Padahal hidup hanya berjalan sesuai sifatnya yang netral dan tidak personal. Epictetus tidak menjanjikan hidup yang lebih mudah. Ia hanya menunjukkan bahwa penderitaan bertambah ketika kita menuntut sesuatu yang tidak pernah menjadi hak kita. Dan semakin cepat seseorang menerima bahwa dunia tidak berutang kepadanya, semakin cepat ia berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi penguasa batinnya sendiri. 2. Segala sesuatu akan hilang. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menulis refleksi pribadinya bukan sebagai seorang filsuf yang hidup tenang di ruang belajar, melainkan sebagai kaisar yang memimpin perang, menghadapi wabah, dan menyaksikan kematian setiap hari. Ia memahami dengan sangat jelas bahwa segala sesuatu yang tampak kokoh sebenarnya rapuh. Kekuasaan yang terlihat abadi dapat runtuh dalam satu generasi. Nama besar yang dielu-elukan publik bisa dilupakan oleh waktu. Tubuh yang kuat perlahan melemah tanpa bisa ditawar. Dan orang-orang yang kita cintai suatu hari akan menjadi kenangan. Fakta kejam kehidupan adalah kefanaan yang tak bisa dinegosiasikan. Manusia membangun rumah seolah akan tinggal selamanya, menabung seolah akan hidup tanpa akhir,
merencanakan masa depan seolah waktu selalu tersedia. Padahal setiap detik yang lewat tidak pernah kembali. Waktu tidak berteriak ketika mencuri masa muda. Ia bekerja diam-diam, ia menggerogoti tanpa suara. Dan ketika seseorang menyadari bahwa rambutnya memutih atau kulitnya mengendur, ia baru sadar bahwa waktu tidak pernah berhenti. Markus mengingatkan dirinya bahwa bahkan kaisar terbesar sebelum dirinya kini hanya nama dalam buku sejarah. Dan suatu hari ia pun akan menjadi hal yang sama. Tidak ada keistimewaan yang bisa menunda hukum alam. Tidak ada kekayaan yang bisa menyuap kematian. Tidak ada popularitas yang bisa memperpanjang detak jantung. Kenyataan ini terasa kejam karena manusia mencintai kepastian dan kestabilan. Kita ingin hubungan yang tidak berubah, kesehatan yang tidak menurun, keberhasilan yang tidak pudar. Tetapi kehidupan bergerak dalam arus perubahan yang tak pernah diam, dan ketika kita mencoba menggenggamnya terlalu erat, justru kita yang terluka. Markus tidak mengajarkan keputusasaan melainkan kesadaran bahwa karena segala sesuatu akan hilang, maka satu-satunya yang layak diperjuangkan adalah kebajikan, karakter, integritas, karena hanya itu yang tetap bernilai bahkan ketika semua hal eksternal runtuh. Dan justru dengan menerima bahwa kehilangan adalah keniscayaan seseorang bisa mencintai tanpa rasa, memiliki yang berlebihan dan bekerja tanpa ketakutan yang melumpuhkan. 3. Manusia bisa lebih kejam dari nasib. Thomas Hobbes. Jika alam bisa merenggut dengan gempa dan badai, maka manusia bisa merenggut dengan kesadaran dan pilihan. Thomas Hobbes melihat sisi gelap ini dengan sangat tajam ketika ia menyatakan bahwa tanpa aturan dan struktur kehidupan, manusia akan menjadi perang semua melawan. Semua fakta kejam kehidupan bukan hanya tentang takdir yang keras, tetapi tentang sifat manusia yang mampu menyakiti demi kepentingan diri. Sejarah dipenuhi perang yang dipicu ambisi, pengkhianatan yang lahir dari kecemburuan, penindasan yang dibungkus legitimasi, dan di setiap zaman selalu ada individu yang rela menghancurkan orang lain demi naik satu tingkat lebih tinggi. Yang menyakitkan bukan hanya kerugian materi, tetapi kesadaran bahwa luka itu diberikan oleh sesama manusia. Teman bisa berubah menjadi pesaing, pasangan bisa berubah menjadi asing, rekan kerja bisa menjadi penusuk dari belakang. Dan semua itu terjadi bukan karena alam memaksa, tetapi karena kehendak manusia memilih. Hobbes tidak bermaksud mengatakan bahwa manusia selalu jahat, tetapi ia menunjukkan bahwa tanpa kendali dan kesadaran manusia cenderung mengutamakan kelangsungan dan dominasi. Ketakutan melahirkan agresi, keinginan melahirkan konflik, rasa tidak aman melahirkan manipulasi. Dan fakta ini sulit diterima karena kita ingin percaya bahwa semua orang pada dasarnya baik, namun realitas menunjukkan bahwa kebaikan membutuhkan usaha sedangkan egoisme sering muncul secara naluriah. Kehidupan menjadi keras bukan hanya karena keadaan, tetapi karena interaksi antar manusia yang syarat kepentingan. Dan memahami hal ini bukan untuk menjadi sinis, melainkan untuk menjadi waspada, untuk tidak naif dalam mempercayai, untuk tidak menggantungkan keselamatan sepenuhnya pada niat baik orang lain, karena dalam dunia yang diisi oleh makhluk dengan kehendak, bebas kemungkinan terluka selalu ada. Dan justru kesadaran akan potensi kegelapan manusia itulah yang mendorong perlunya hukum, etika, dan pengendalian diri agar kehidupan tidak sepenuhnya dikuasai oleh naluri paling primitif. 4. Kehidupan tidak memiliki makna bawaan. Jean-Paul Sartre. Salah satu fakta paling kejam yang pernah diungkapkan dalam sejarah filsafat adalah gagasan bahwa kehidupan tidak memiliki makna bawaan. Tidak ada naskah kosmis yang sudah ditulis untukmu. Tidak ada label takdir yang ditempelkan sejak lahir. Menurut Jean-Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas. Sebuah kalimat yang terdengar agung sekaligus menakutkan. Kita terbiasa mencari pegangan. Kita ingin percaya bahwa semua sudah diatur, bahwa penderitaan memiliki alasan tersembunyi, bahwa kegagalan hanyalah bagian dari rencana besar yang suatu hari akan kita pahami. Namun eksistensialisme merobek kenyamanan itu. Ia mengatakan bahwa sebelum kamu memilih, kamu bukan siapa-siapa. Kamu menjadi sesuatu melalui tindakanmu, bukan melalui takdirmu. Fakta kejamnya terletak pada tanggung jawab total.
Jika hidup tidak memiliki makna bawaan, maka setiap pilihanmu membentuk arti hidupmu sendiri. Ketika kamu gagal, tidak ada skrip yang bisa disalahkan. Ketika kamu menyia-nyiakan waktu, tidak ada takdir yang bisa dijadikan kambing hitam. Ketika kamu takut mengambil keputusan, waktu tetap berjalan dan keputusan tetap terjadi. Entah kamu memilih atau tidak, kebebasan bukan hanya hak, ia adalah beban. Setiap hari manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele namun diam-diam. Membangun identitasnya, bangun atau menunda, berani atau menghindar, jujur atau berbohong. Setiap tindakan adalah pernyataan tentang siapa dirimu. Sartre juga menekankan bahwa dalam memilih untuk diri sendiri, kita secara tidak langsung menetapkan standar bagi manusia lain. Tindakanmu adalah deklarasi tentang apa yang menurutmu layak dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya kebebasan terasa berat. Ia membawa konsekuensi moral yang tidak ringan. Kenyataan bahwa hidup tidak menyediakan makna siap pakai membuat banyak orang merasa hampa. Mereka mencari validasi dari luar, menggantungkan identitas pada pekerjaan, pasangan, atau pengakuan sosial. Namun semua itu rapuh. Ketika pekerjaan hilang atau hubungan berakhir, makna yang dibangun di atasnya ikut runtuh. Fakta kejam ini menuntut keberanian untuk berdiri tanpa jaminan, untuk berkata, "Aku memilih meskipun tidak ada kepastian hasil," untuk bertanggung jawab atas luka yang mungkin timbul dari keputusan sendiri. Dalam dunia tanpa makna bawaan, satu-satunya makna yang nyata adalah makna yang kau bangun dengan kesadaran penuh. 5. Penderitaan adalah bagian tak terpisahkan. Arthur Schopenhauer. Jika banyak filsuf berbicara tentang kebajikan atau kebebasan, Schopenhauer berbicara tentang sesuatu yang lebih suram, kehendak yang tak pernah puas. Ia melihat kehidupan sebagai dorongan buta untuk terus menginginkan. Selama kita menginginkan sesuatu yang belum kita miliki, kita menderita karena kekurangan. Ketika kita mendapatkannya, kita segera menemukan kekosongan baru. Lalu kita menginginkan lagi. Hidup menurutnya bergerak di antara penderitaan dan kebosanan. Ketika tidak memiliki, kita gelisah. Ketika memiliki, kita takut kehilangan atau merasa hampa. Siklus ini berulang tanpa akhir. Fakta kejamnya adalah bahwa keinginan tidak pernah benar-benar selesai. Manusia sering mengira bahwa satu pencapaian tertentu akan mengakhiri kegelisahannya. Jabatan lebih tinggi, penghasilan lebih besar, pengakuan lebih luas. Namun setelah target itu tercapai, horizon bergeser, standar naik, ambisi tumbuh, kepuasan memudar. Schopenhauer tidak melihat penderitaan sebagai kecelakaan. Ia melihatnya sebagai struktur dasar kehidupan. Selama kehendak masih aktif, selama dorongan untuk memiliki dan menjadi masih menyala, ketenangan akan selalu terganggu. Inilah sebabnya ia mengagumi sikap asketis, bukan karena membenci dunia, tetapi karena menyadari bahwa mengurangi keinginan berarti mengurangi sumber penderitaan. Fakta ini terasa kejam karena bertentangan dengan budaya yang memuja ambisi tanpa batas. Kita didorong untuk selalu lebih, selalu naik, selalu mengejar. Jarang ada yang diajarkan tentang seni berhenti, tentang cukup, tentang menerima keterbatasan. Namun memahami bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, tidak harus berujung pada keputusasaan. Ia bisa menjadi undangan untuk melihat ke dalam, untuk bertanya, keinginan mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya memperpanjang siklus gelisah. Dalam pengurangan itulah paradoksnya muncul ruang bagi kedamaian. 6. Kematian tidak bisa dihindari. Martin Heidegger. Di antara semua fakta kejam kehidupan, kematian mungkin yang paling tak terbantahkan. Ia tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa ditunda selamanya, tidak bisa disuap. Martin Heidegger menyebut manusia sebagai being toward death, makhluk yang sejak lahir sedang bergerak menuju akhir. Kematian bukan sekadar peristiwa di ujung waktu. Ia adalah struktur yang membingkai seluruh keberadaan kita. Setiap keputusan yang kita buat terjadi dalam bayang-bayang keterbatasan waktu. Setiap penundaan adalah pengurangan dari kesempatan yang tersisa. Namun kebanyakan orang hidup seolah waktu tidak terbatas. Mereka menunda percakapan penting, menunda keberanian, menunda perubahan, seolah selalu ada hari esok yang pasti. Fakta kejamnya adalah tidak ada jaminan itu. Heidegger berpendapat bahwa kesadaran akan kematian
justru membuka kemungkinan hidup yang otentik. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa waktunya terbatas, ia dipaksa untuk bertanya, apa yang sungguh berarti? Ia berhenti hidup hanya mengikuti arus opini umum. Ia mulai memilih dengan lebih sadar. Kematian juga meruntuhkan ilusi kontrol total. Seberapapun kuatnya seseorang, ia tetap rentan. Seberapapun terkenalnya seseorang, ia tetap fana. Kesadaran ini bisa menimbulkan kecemasan mendalam, namun di balik kecemasan itu tersembunyi kejernihan. Karena jika akhir adalah kepastian, maka setiap momen menjadi berharga, bukan karena ia akan berlangsung selamanya, tetapi justru karena ia tidak akan kembali. Setiap pertemuan mungkin yang terakhir, setiap kesempatan mungkin tidak terulang. Fakta kejam bahwa kita akan mati tidak harus melumpuhkan. Ia bisa menjadi pengingat paling jujur bahwa hidup tidak bisa dijalani setengah hati, bahwa menunda keberanian adalah bentuk pengingkaran terhadap waktu yang terus berkurang, dan bahwa dalam keterbatasan itulah manusia dipanggil untuk hidup dengan kesadaran penuh. 7. Harapan bisa menjadi sumber luka. Friedrich Nietzsche. Di antara semua hal yang dianggap suci oleh manusia, harapan mungkin adalah yang paling jarang dipertanyakan. Kita diajarkan untuk selalu berharap, berharap keadaan membaik, berharap orang berubah, berharap nasib berbalik arah. Namun Nietzsche melihat sesuatu yang berbeda. Ia membaca ulang mitos Pandora dan menyebut harapan sebagai ironi paling halus dalam kotak penderitaan manusia. Ketika semua kejahatan keluar ke dunia, satu hal tertinggal di dalam kotak, harapan. Banyak orang mengira itu adalah hadiah terakhir bagi manusia. Namun Nietzsche menafsirkannya dengan lebih tajam. Harapan justru memperpanjang penderitaan karena manusia terus bertahan dalam situasi menyakitkan dengan keyakinan bahwa besok akan berbeda. Meskipun tidak ada dasar yang nyata untuk itu, harapan membuat seseorang tetap tinggal dalam hubungan yang merusak. Harapan membuat seseorang terus menunggu pengakuan dari orang yang tak pernah menghargainya. Harapan membuat seseorang menunda keputusan, sulit karena yakin keadaan akan berubah dengan sendirinya. Dalam banyak kasus, bukan kenyataan yang paling menyakitkan, melainkan ekspektasi bahwa kenyataan itu seharusnya berbeda. Fakta kejamnya adalah semakin tinggi harapan, semakin dalam potensi luka. Kita membayangkan skenario terbaik, membangun gambaran indah di dalam pikiran, lalu ketika realitas tidak sesuai, benturannya terasa menghancurkan. Bukan karena realitas terlalu buruk, tetapi karena jarak antara harapan dan kenyataan terlalu jauh. Namun Nietzsche tidak mengajak manusia untuk hidup tanpa semangat. Ia mengajukan sesuatu yang lebih radikal. Amor fati, mencintai takdir. Bukan sekadar menerima, tetapi mencintai apapun yang terjadi. Jika hidup memberimu kegagalan, cintai kegagalan itu sebagai bagian dari pembentukan dirimu. Jika hidup memberimu kehilangan, lihat ia sebagai bagian dari alur yang membentuk kekuatanmu. Mencintai takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Itu berarti berhenti melawan kenyataan yang sudah terjadi. Itu berarti tidak menyiksa diri dengan pertanyaan, seandainya saja. Itu berarti mengatakan ya pada kehidupan, bahkan ketika ia memperlihatkan wajah paling kerasnya. Harapan yang buta bisa menjadi candu. Ia membuat manusia menunda keberanian untuk berubah. Ia membuat manusia menggantungkan kebahagiaan pada masa depan yang belum tentu datang. Namun keberanian untuk menerima kenyataan apa adanya tanpa ilusi adalah bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Ketika seseorang berhenti berharap bahwa dunia akan selalu lembut, ia menjadi lebih siap menghadapi kekasarannya. Ketika seseorang berhenti berharap bahwa semua orang akan mengerti, ia menjadi lebih mandiri secara emosional. Dan ketika seseorang berhenti berharap bahwa hidup akan selalu adil, ia mulai membangun kekuatan dari dalam. Fakta kejam kehidupan bukanlah bahwa harapan selalu salah, tetapi bahwa harapan tanpa kesadaran dapat menjadi rantai yang tak terlihat. Dan kebebasan sejati datang ketika seseorang mampu berdiri tegak, bukan karena ia yakin semuanya akan baik-baik saja, tetapi karena ia siap menghadapi jika semuanya tidak baik-baik saja. Di tengah runtuhnya ilusi, kejujuran yang membebaskan, setelah menelusuri pemikiran para filsuf, satu hal menjadi jelas. Kehidupan tidak pernah menjanjikan kenyamanan permanen. Ia tidak menjanjikan keadilan yang selalu terlihat. Ia tidak menjanjikan akhir yang sesuai dengan doa-doa kita. Dunia tidak berutang kepadamu. Semua yang kau miliki bisa hilang. Manusia bisa melukai sesamanya. Makna harus kau ciptakan sendiri.
Penderitaan tidak terpisahkan dari keinginan. Kematian menunggu tanpa kepastian waktu. Dan harapan, jika tidak dijaga, bisa menjadi sumber luka terdalam. Semua ini terdengar gelap. Namun justru dalam kegelapan itulah kejujuran berada. Para filsuf tidak bermaksud merampas harapanmu. Mereka ingin merampas ilusi yang membuatmu lemah. Karena ketika seseorang berhenti menuntut dunia untuk adil, ia menjadi lebih kuat. Ketika seseorang menerima kefanaan, ia lebih menghargai waktu. Ketika seseorang sadar bahwa makna tidak diberikan, ia mulai menciptakannya. Ketika seseorang memahami bahwa kematian pasti, ia berhenti menunda kehidupan. Mungkin kehidupan memang kejam, namun ia juga adil dalam satu hal. Ia memperlakukan semua orang dengan hukum yang sama. Dan di tengah ketidakpastian itu, ada satu wilayah yang tetap menjadi milikmu sepenuhnya. Cara berpikirmu, sikapmu, keputusanmu. Itulah ruang terakhir yang tidak bisa dirampas oleh nasib manapun. Jadi jika hidup terasa keras, jangan buru-buru menyalahkannya. Tatap ia dengan jujur, terima kenyataannya, lalu bangun kekuatan dari sana. Karena mungkin kebijaksanaan sejati bukanlah menemukan dunia yang lembut, melainkan menjadi pribadi yang tetap tegak meski dunia tidak pernah berjanji untuk lembut.